Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'ala al-jum'ati binawmil maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum binafsi wa taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di hari Jumat ini, khutbah kita mengambil tema pertanggungjawaban di hari kiamat. Dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib akan mengajak kita semua untuk bermuhasabah, merenungkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza 'amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang artinya, kedua kaki seseorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama, umurnya untuk apakah ia habiskan. Kemudian yang kedua, jasadnya untuk apakah ia gunakan. Kemudian yang ketiga, ilmunya apakah telah ia amalkan. Dan kemudian yang keempat, yaitu hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa yang ia belajarkan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri kita dari semua yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat dan bahagia. Dan sebaliknya, jika tidak, maka kita akan sengsara dan merana. Kemudian yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita selama hidup di dunia ini kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senang dan beruntung. Dan sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merugi dan akan mendapat siksa. Setiap anggota badan kita berpotensi melakukan dosa dan maksiat. Oleh karenanya, wajib kita untuk menjaga hati kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, perut dan kelamin, kaki dan seluruh anggota badan kita dari setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya
apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak, dan jika kita telah mempelajarinya maka sudah kita amalkan ataukah tidak. Ilmu agama yang hukum mempelajari fardu ain adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait bersuci, sholat, berpuasa, zakat bagi yang mampu, kewajiban hati, maksiat-maksiat anggota badan dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailul liman la ya'lam wa wailul liman 'alima tsumma la ya'lam." Yang artinya sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar, yaitu ilmu agama yang fardu ain, dan sungguh sangat celaka orang yang pelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Ibnu Naim dan Hilyatul Auliya'nya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenai harta kita. Dari mana kita memperolehnya dan untuk apa yang kita belanjakan? Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 2 celaka dan 1 yang selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka mengumpulkan hartanya dengan jalan yang halal, untuk dibelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal malus shalih lirrajulis shalih," yang artinya sebaik-baik harta adalah harta milik orang saleh. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnadnya. Yang demikian itulah karena orang yang soleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asul muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat tadi yang baru saja kami sampaikan pada kesempatan di hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat dan dapat menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik dan menuntun kita penuh barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa husukum wa iyaya ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillah hamdan yafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhina qamu bihamdi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul musyaffa'ina yawmal qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yarah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma amina ya rabbal alamin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat
وقاضي الحاجات. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعلا. اللهم احينا بحياة العلماء ومتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة الأنبياء عليهم السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.